Ia berbahagia di dunia ini. Ia berbahagia setelah kehidupan ini. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan di kedua kehidupan. Saudara-saudara, satu kebahagiaan kalau kita berkumpul bersama pada malam hari ini, sehingga saya juga ingat sebuah cerita di zaman Sang Buddha. Cerita ini berkisar kehidupan di wihara, tempat Sang Buddha tinggal bersama dengan para biku. Di sana ada seorang umat yang tinggal di situ. Dia melayani kehidupan para biku ini dengan baik, tetapi dikatakan di dalam Dharma itu orang ini sangat kikir. Nah, jadi bagaimana yang dia kerjakan? Ya dia sebagai petugas wihara, mungkin kalau kebetulan ada orang memberi kepada Sang Buddha apa, ya dia sampaikan. Tetapi dia sendiri niat untuk berbuat baik itu tidak ada. Nah, sehingga ketika Sang Buddha melihat orang ini sebetulnya pantas jadi biku, kemudian bisa mencapai kesucian di dalam kehidupan ini, tetapi tidak ada biku lain yang mendukung, menyponsori umat tersebut. Nah, setiap kali ada biku yang ditanya bagaimana kalau biku itu ditabis atau umat itu ditabis jadi biku, tidak memberi jawaban yang tegas. Ya, nah, kemudian lama-lama Sang Buddha mengumpulkan para biku, lalu bertanya, coba semua biku, kenal enggak sama umat ini? Oh, kenal. Kira-kira kamu dulu pernah belum mendapatkan kebaikan dari orang ini? Coba siapa yang pernah mendapatkan kebaikan dari orang ini? Kemudian ada biku yang mengatakan, wah, saya pernah tuh mendapat sesendok nasi. Jadi selama dia tinggal di wihara ini, dia hanya memberikan sesendok nasi saja kepada para biku. Kemudian Sang Buddha tanya lagi, nah, kalau begitu kan orang ini ada kebaikannya. Bagaimana kalau kita tabis dia menjadi biku? Karena kan tadi punya kebaikan. Oh ya. Ah, sudah. Lalu ini ditabis jadi biku orang ini, dan dilatih di dalam Dharma, dan akhirnya orang ini memang mencapai kesucian. Nah, saudara-saudara, cerita pembukaan ini sebetulnya mempunyai satu makna, bahwa di dalam ajaran Sang Buddha kita ini ada satu hal yang kita harus selalu renungkan, yaitu apakah yang orang lain telah lakukan kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita di dalam kehidupan ini, kita bisa mencapai tahap seperti ini. Apakah mungkin kita terlahir di dunia, kemudian dibesarkan, ada disekolahkan, mempunyai kedudukan tertentu, mempunyai tingkat ekonomi tertentu, pasti kita ini
pernah menerima jasa baik dari orang lain. Kita dilahirkan, berarti kita punya jasa baik atau punya hutang budi dengan orang tua kita. Kita bisa disuapin dari kecil sampai dewasa. Dewasa nggak disuapin lagi ya. Dari kecil disuapin, terus mulai sampai bisa makan sendiri. Itu juga jasa orang tua. Kemudian kita bisa makan sendiri pada tingkat awal, ya masih minta uang dari orang tua. Ini jasa orang tua. Kita bisa kuliah, jasa orang tua. Ketika kita memiliki pasangan hidup, kemudian bisa berjuang bersama-sama menghadapi suka dan duka, kita bisa mencapai tahap hari ini adalah jasa pasangan hidup kita. Nah, banyak sekali saudara di dalam kehidupan kita ini jasa yang sudah kita terima. Bahkan hampir setiap saat kita menerima jasa dari pihak lain. Nah, sebagai seorang umat Buddha, kita mencoba merenungkan siapa yang sudah berjasa kepada kita dan apa balas jasa saya. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam alam ini saja, kalau misalnya kita pelihara ikan kita kasih makan. Nanti satu ketika kalau kita mendekat dengan kolam atau akuarium tempat penyimpanan ikan itu akan mendekat. Ikan itu merasa akrab dengan kita. Karena kita selalu memberi yang demikian ini. Betul itu? Yang suka jual ikan? Bener enggak? Betul loh, kalau kita kasih ikan, kasih makan ikan gitu kan, ikannya kalau kita deket kan seperti dikasih makan toh, kepengennya gitu toh, deket. Tapi kalau orang lain yang datang, yang tidak biasa kasih makan, ikan ini tenang-tenang. Nah, balas jasa inilah sebetulnya yang menjadi satu pokok ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sendiri pada satu ketika, begitu beliau mencapai kesucian, setelah bermeditasi dan mencapai kesucian pada Purnama Sidhi di bulan Waisak, beliau juga melakukan penghormatan kepada pohon Bodhi yang sudah berjasa menaungi beliau sehingga mencapai kesucian. Balas jasa beliau bukan dengan ngelus-elus pohon Bodhi, lalu pohon Bodhi disirami air susu, tidak. Tetapi Sang Buddha melihat pohon Bodhi dari satu titik tertentu, dan selama 1 minggu berdiri di tempat itu, pandang pohon Bodhi tanpa berkedip, lihat terus, sebagai bentuk penghormatan. Nah, inilah yang menjadi ajaran. Karena itu saudara-saudara, penghormatan seseorang terhadap orang tua misalnya salah satunya, kita mulai dari kita masih orang tua bersama-sama dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan kepada orang tua? Merawat orang tua. Kalau orang tua sakit, cobalah kita berpikir, bagaimana ya merawat orang tua ini? Mungkin mijiti, mungkin kasih obat. Jangan cuman ya suster, panggil suster, sudah ini orang tua aku ngompol-ngompol terus, ngapa itu? Buang kotoran, buang air besar, ngebrok. Kalau ngebrok nama desa, ngebrok. Ini dibersihkan ya kotorannya. Aku agak jijik
Ya. Tugas anak adalah menghormat orang tua, tugas anak adalah merawat orang tua di dalam kondisi apapun juga. Sama dengan Anda yang sudah menjadi ayah dan ibu, ketika bayinya ngompol, ketika bayinya ngebrok, kan Anda membersihkan dengan baik-baik. Dulu orang tua kita juga begitu kepada kita, karena kita waktu kecil belum bisa cebok sendiri. Nah, sekarang orang tua kita kalau sakit, kita tugasnya adalah merawat. Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Membantu orang tua, itu juga termasuk. Kalau kita bisa bekerja, kita menyisihkan sebagian milik kita untuk orang tua kita, itu adalah membantu orang tua kita. Tetapi kalau kita belum bekerja, kalau kita sudah tidak bekerja, tidak nakal, tidak rewel, tidak ngerepoti, tidak menjadi beban orang tua, pikirannya mikiri kita terus, itu juga termasuk sudah membalas jasa. Kalau yang masih sekolah, mendapatkan nilai yang baik di sekolah sehingga kelulusan atau naik kelas dengan nilai yang sangat baik, itu sebetulnya adalah termasuk membalas jasa orang tua. Itu termasuk membantu orang tua. Sehingga membantu bukan hanya secara fisik, tetapi membantu bisa secara prestasi kita. Kemudian saudara-saudara, orang tua kita bukan hanya kita rawat, orang tua kita bukan hanya kita bantu, tetapi kita juga berusaha menjaga nama baik orang tua. Kenapa demikian? Karena kemana kita pergi, kita ini selalu berhubungan dengan nama baik orang tua. Satu contoh, kalau ada orang yang tidak beres, ada orang yang ucapannya tidak beres atau kelakuannya tidak beres, kadang-kadang orang mengatakan, oh kurang ajar. Kurang ajar itu ada riwayatnya. Ini kurang diajar, kurang diberi pelajaran oleh orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang dikatakan kurang ajar, sebetulnya itu bapak ibumu nggak ngajar sama kamu. Kelakuan seperti ini itu kena. Nah, oleh karena itu perilaku kita harus kita jaga supaya nama baik orang tua kita itu tetap terjaga. Ketika dia masih hidup, walaupun dia sudah meninggal, kita tetap bisa menjaga nama baik orang tua dengan kelakuan yang baik. Kemudian kita juga, kalau orang tua masih hidup, kita juga berbuat baik, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, menjaga cara berpikir kita, agar kita ini mempunyai hak atau dipercaya oleh orang tua untuk melanjutkan usahanya atau mendapatkan warisan. Karena kalau kita misalnya suka ngeramesi togel, ini nomornya piro ya? Udara panas berarti berawan. Awan nomornya berapa ya? Diramesi. Nomor berapa itu? Awan nomor sakmini. Nanti terus diramesi, dibolak-balik, dimistik, di apa? Lah, kalau kemudian kita lalu membelanjakan sebagian uang kita untuk kegiatan begitu, orang tua nanti lalu berpikir, wah ini anakku kalau aku kasih warisan yang hebat-hebat hanya untuk beli togel kan tidak karu-karuan ini. Sudah lebih baik tidak aku lakukan. Nah, perilaku kita tidak mendukung untuk melanjutkan usaha orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa kepada kita. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak terlahir dari orang tua. Problemnya kita tahu atau tidak orang tua, itu kan problemnya.
Karena kita hanya kira-kira orang tua yang sekarang adalah orang tua kita. Karena waktu lahir kita nggak pernah tengok. Iki betul ini ibuku ini. Begitu lahir nangis sambil ngelirik, iya ibuku. Kan tidak, itu kan katanya orang, kan begitu. Itu bapakku, itu kan katanya orang. Tetapi ya mungkin sekarang diselidiki dengan darah dan sebagainya sudah bisa. Cuman kita semua ini pasti lahir dari orang tua kita. Nah, oleh karena itu orang tua kita adalah sarana, sasaran untuk berbuat baik karena dia telah menanam jasa kepada kita. Bahkan di dalam dharma berbuat baik atau membalas jasa ini bukan hanya ketika orang tua masih hidup. Orang tua meninggal pun kita melakukan pelimpahan jasa. Berbuat baik atas nama almarhum. Nah, saudara-saudara, ini adalah orang yang mengingat jasa. Diajarkan di dalam dharma tadi, para biku tadi yang tidak mau menyponsori untuk umat yang sudah berpotensi mencapai kesucian ini, diingatkan oleh Sang Buddha bahwa umat ini sudah pernah berjasa. Walaupun dia kikir, tapi dia sudah pernah memberikan sesendok nasi. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan dengan jasa kebajikan ini sudah layak kita bantu untuk dia menjadi biku agar mencapai kesucian. Nah, kita semua juga demikian, saudara. Di dalam kehidupan ini ingat-ingatlah orang yang berjasa. Lalu ingat-ingatlah bagaimana kita membalas jasa mereka. Tetapi ini adalah tahap yang pertama di dalam dharma. Tahu jasa, lalu membalas jasa, ini adalah tahap yang pertama. Kalau Anda hanya sampai tahap ini, maka kita baru ilmu ikan. Ikan yang tadi dikasih makan, dia hanya mendekat kepada orang yang kasih makan. Itu namanya ilmu ikan. Kalau kita sudah berpendidikan, kalau kita sudah diajar oleh orang tua kita, karena kita bukan kurang ajar, itu karena sudah diajar orang tua kan berarti tidak kurang ajar, toh. Nah, tentu kita sudah lebih hebat daripada ikan. Lalu apa di dalam dharma yang dianggap tingkatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu ikan tadi? Hanya terikat, hanya mengingat kepada mereka yang berjasa. Di dalam dharma, tingkat yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih baik adalah kita yang menanam jasa. Kita bukan hanya terima kasih. Kalau saya sudah terima, baru saya mau kasih. Kalau saya belum terima, saya tidak mau kasih. Kalau Anda sering mengucap terima kasih berarti Anda masih konsep ikan yang menerima baru mengasihi. Tetapi di dalam dharma kita harus kasih dan kita baru terima. Karena kita memberi dulu, baru kita akan mendapatkan. Hukum alam adalah tanam dulu baru panen. Di dalam dharma sesungguhnya inilah nilai yang tertinggi. Bukan hanya ingat kebajikan, tapi ayo kita berbuat baik. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu bisa berbuat baik? Setiap langkah kehidupan, setiap saat kita berjalan, setiap kesempatan, hendaknya kita merenungkan, apakah yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan lingkunganku? Apakah yang bisa aku lakukan dengan ucapanku sehingga membahagiakan seluruh orang yang berkumpul dengan saya? Apakah yang bisa saya lakukan dengan pikiran saya sehingga semua orang atau semua makhluk yang berdekatan dengan saya akan selalu bahagia? Dia kenal atau tidak dengan saya, kalau perilaku saya baik, maka dia akan bahagia.
Kenal atau tidak dia dengan saya, kalau ucapan saya baik, maka dia akan senang berkumpul dengan saya. Kenal atau tidak, kalau cara berpikir saya juga positif, maka dia pun juga akan berbahagia selalu berkumpul dengan kita. Karena perbuatan, ucapan, dan pikiran ini kita bisa bagikan kepada lingkungan kita. Apakah perbuatan yang bermanfaat? Satu contoh, kemarin di perjalanan ada ibu-ibu tua yang menyeberang. Ibu tua ini usianya mungkin bisa lebih lanjut daripada Pak Joko ini. Pak Joko yang sudah lanjut tapi selalu masih Joko. Ya, hebat sekali. Pak Joko ini selalu Joko. Nah, ibu ini nyebrang dan itu sepertinya jalan cukup ramai sekali. Bis-bis banyak dan itu ada traffic light. Ibu yang nyebrang yang tua sendirian ini, dia maju mundur takut pada bis. Dan orang-orang yang di sekitar itu, apakah itu yang anak sekolah, apakah itu yang tukang beca, apakah itu yang tukang ojek, mereka tidak punya keinginan untuk membantu ibu itu. Sehingga ketika lampu merah dari satu sisi, tentu hijau yang sisi di depan, itu ibu ini bisa maju mundur di sisi yang kosong, tetapi karena di sana tempat yang dari arus yang sebaliknya itu rame, dia tidak bisa nyebrang. Dia takut. Mungkin ibu yang tua ini dia tidak berpikir untuk berhenti di tengah, sehingga dia maju mundur sampai yang di tempat kita ini lampunya hijau. Lah kita maju, dia mundur lagi ke trotoar, sudah dia diam-diam di situ. Ya berkumpul dengan para tukang beca, anak sekolah, dengan tukang ojek, tetapi mereka tidak mau membantu. Nah, kalau kita sebagai seorang umat Buddha, kalau kita punya kesempatan seperti itu, inilah kesempatan kita untuk membantu. Itu dengan badan kita bisa tolong dia. Mungkin ibu itu tidak kita kenal, tetapi tidak apa-apa, bantu saja supaya dia bisa berbahagia, karena dia kepingin menyeberang, tetapi karena pandangan mata sudah berkurang, telinga mungkin sudah tidak bagus lagi, gerak sudah tidak gesit lagi. Cobalah kita bisa membantu dia. Kalau Anda bertemu dengan orang seperti itu, cobalah dengan fisik Anda kita bantu. Dengan ucapan Anda bisa mengatakan, ayo sini, saya bantu seberangkan, supaya kamu juga happy. Itu adalah perilaku yang baik. Dan pikiran kita pun sebetulnya akan selalu terpancar. Maka kalau Anda misalnya berdekatan dengan orang yang pikirannya baru ruwet, Anda bisa ngerasakan kok. Hati-hati ini, mendung gelap, banyak beledek. Ini kalau kita deket-deket ke sambar beledek, baru tahu ini. Anda kan bisa ngerasakan toh? Itu kan karena dia gelombang pikirannya kan muntup, merasa wah ini sudah mau meledak. Tapi sebaliknya Anda bisa merasa, oh hari ini cuaca cerah, ya tidak ada awan sedikit pun, ini happy, ayo kita guyon-guyon. Loh, ini kita juga bisa merasakan. Kenapa? Gelombang pikiran itu sebetulnya kita secara tidak langsung bisa membaca. Cuman karena kita latihan meditasinya yang sedikit berkurang, maka gelombang pikiran itu tidak jelas. Tetapi kalau Anda mungkin melatih meditasi dengan lebih baik, Anda bisa dengan jelas apa sebab orang ini kok mendung tebal dan penuh gebeledek petir itu. Anda bisa tahu dengan jelas. Sebaliknya, kenapa cuacanya cerah sekali, senyum-senyum sendiri? Ini juga mesti ada sebabnya. Kita bisa tahu persis. Tapi paling tidak saudara, dengan cara itu kita bisa membuktikan bahwa pikiran kita ini terpancar kepada orang lain, terpancar bahkan kepada makhluk lain. Anda kalau datang ke rumah orang, kemudian digonggongi anjing, coba Anda pancarkan pikiran Anda. Semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Pancarkan pikiran itu. Tidak sampai 2 atau 3 menit, anjing itu berhenti. Anda boleh coba nanti pergi ke rumah orang yang anjingnya galak-galak,
Pancarkan pikiran Anda. Kenapa? Pikiran penuh cinta kasih ini kalau Anda bisa munculkan, maka bukan hanya manusia, anjing pun akan berbahagia. Ada satu percobaan, saudara. Ada satu kelompok orang, kalau marah-marah, suruh memarahi pohon. Maki-maki, dipisui pohonnya ini. Tidak lama pohon itu kurus, mati. Itu Anda boleh buktikan. Yang punya anggrek banyak, coba. Satu anggrek dipisu-pisui, tapi itu karma buruk lah. Diomelin, nah, jangan miso-miso, ngomel aja. Kamu kurus, kering, jelek. Nah. Satu yang lain dipuji-puji, wah kamu bagus ya. Apa? Itu nanti pohon yang sering dikasih kata-kata yang bagus, bahkan kalau perlu diperdengarkan musik klasik, bukan musik rock, musik klasik, dia bisa hidup lebih bagus. Itu sudah dibuktikan. Sebaliknya pohon yang dimaki-maki, pohon yang dikasih musik rock, mati. Ya Anda boleh coba itu, dengarkan musik rock itu seperti tetangga sedang itu toh, bengkeli talang loh sebetulnya kalau musik-musik begitu. Nah, jadi Anda bisa membuktikan seperti ini, bahwa gelombang pikiran Anda, gelombang ucapan Anda, gelombang perbuatan Anda itu sangat berpengaruh. Pohon itu terutama, kalau Anda merawat dengan senang hati, pohonnya tumbuhnya juga seger. Kalau pohon Anda merawatnya suka-sukanya sendiri, pohonnya juga kurang seger. Sudah pernah Anda buktikan itu? Sudah loh? Nah, makanya Anda sudah bisa membuktikan, dan Anda boleh kalau nanti sambil ngerawat pohon ngomong yang bagus-bagus. Wah kamu bagus ya, ayo ngembang ya, yang baik. Sungguh-sungguh bisa bagus. Oleh karena itu pikiran ini luar biasa, saudara. Kalau kepada pohon aja yang bukan termasuk 31 alam, kekuatan ucapan kita, kekuatan pikiran kita, dan kekuatan perbuatan kita bisa berpengaruh, apalagi kepada orang lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Dharma bukan hanya ingat kebaikan orang, tapi marilah kita menanam kebajikan. Kenapa demikian, saudara? Karena dengan kita sering menanam kebajikan, dan bahkan kita juga mengingat kebaikan orang, kita akan menjadi orang yang dicintai di dalam masyarakat. Kita akan disayangi di dalam lingkungan kita. Kita akan selalu diterima dimanapun juga. Lingkungan manusia dia akan senang ketika kita datang, karena badan kita, ucapan kita, perilaku kita, pikiran kita selalu positif. Binatang pun berdekatan dengan kita juga bahagia. Bahkan pohon pun berdekatan dengan kita juga bahagia. Inilah yang disebut kebahagiaan duniawi. Bahkan kalau kita sering melakukan kebajikan demikian, dengan badan, ucapan, dan pikiran, bukan hanya kebaikan, kebahagiaan duniawi yang kita bisa dapatkan. Setelah meninggal pun, kita mempunyai kesempatan terlahir di salah satu dari 26 alam surga. Oleh karena itu di dalam Dharma dikatakan, bahwa ia berbahagia di dunia ini. Ia berbahagia di setelah kehidupan ini. Orang yang berbuat baik akan berbahagia di kedua dunia. Kalau kita bisa mengembangkan kebajikan dengan mengingat kebaikan orang, ataupun kita berniat berbuat baik lebih awal, inilah yang akan membawa kebahagiaan di dunia ini dan juga di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama untuk berjuang mengembangkan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hadirnya kita dimanapun saja akan selalu membahagiakan lingkungan kita, keluarga kita, teman kita, bahkan semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.
Sukitata, Sukitata, Sukitata.